Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله
Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa alihi wa sahbihi dawil huda. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Abu Imam Syi, seluruh panitia, para hadirin jamaah Jumat yang saya muliakan. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34 Allah berfirman, fa idza jaa ajaluhum walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu punya ajal, artinya punya batasan waktu yang akan berakhir. Fa idza jaa ajaluhum, apabila batasan waktu itu sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak akan didahulukan. Berarti semua kita tergantung kepada batas waktu yang telah ditentukan. Antara satu umat dengan umat yang lain akan berbeda batasan waktu tersebut. Antara satu manusia dengan manusia yang lain pun kita berbeda-beda batasan waktunya. Semua aktivitas kehidupan kita bermula dan berakhirnya itu tergantung kepada batasan waktu yang sudah ditentukan. Bukan karena kelemahan yang dapat menyebabkan kita cepat datang waktunya, dan bukan pula kekuatan dan kekuasaan yang mampu menunda ajal tersebut, tapi semua batasan Allah yang telah Allah tentukan. Kalaulah seandainya kekuatan dan kekuasaan bisa menunda ajal, sungguh Fir'aun tidak akan pernah tenggelam di Laut Merah, karena dia pada saat itu sedang berada di puncak kekuasaan dan kekuatan. Kalau seandainya kelemahan bisa mempercepat datangnya ajal, sungguh Nabi Musa tidak akan pernah selamat di perairan Sungai Nil, karena beliau pada saat itu berada di puncak kelemahannya, yaitu dalam keadaan bayi, tidak mampu bergerak, tidak mampu, tidak ada yang bisa menolong di tengah perairan Sungai Nil, tapi Allah bisa menyelamatkan. Berarti kekuatan dan kelemahan itu bukan penentu daripada mempercepat dan memperlambat datangnya ajal. Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ketika ajal ini sudah datang, Allah tidak melihat kita dalam kondisi apa, sedang berada di posisi mana. Allah tidak melihat.
Ketika ajal itu sudah datang, semua sudah dipanggil, rohnya tetap akan dicabut. Maka ketika kita renungkan, kan gara-gara sakit tanyo meninggal, kan gara-gara tanyo sakit tanyo mati, tapi gara-gara tanyo kena mati ke sakit. Kalau seandainya gara-gara sakit mati, lecit orang yang model yang sakit tapi hanya mati-mati. Tapi karena digetanyo kena mati ke sakit. Dalam dunia medis betul, gara-gara serangan jantung mati. Tapi secara hakikat kon, gara-gara kita mati, jantung tidak berdetak lagi. Karena detaknya jantung itu simbol adanya roh di dalam tubuh. Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, maka ketika ajal ini sudah datang, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menunda. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menghentikan. Biarpun manusia menangis dengan tangisan air mata darah, itu tidak bisa tertolak. Maka pada suatu hari Allah pernah bertanya kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, selama engkau menjalankan tugas mencabut nyawa, pernahkah engkau menangis?" Allah netanya mbak malaikat maut untuk memberitahukan kepada kita. Berarti Allah sudah tahu. Poge jawab oleh malaikat maut, "Ya Rab, selama saya menjalankan tugas untuk mencabut nyawa, saya pernah menangis dan pernah terkagum dan pernah tertawa." Lalu Allah bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau menangis? Apa yang menyebabkan engkau terkagum? Apa pula yang menyebabkan engkau tertawa?" Malaikat maut menjawab, "Ya Rab, yang menyebabkan saya menangis di saat menjalankan tugas mencabut nyawa, pernah di suatu ketika saya ingin mencabut nyawa seorang perempuan yang dia itu berada di tengah-tengah gurun pasir, jauh dari jangkauan manusia. Pada saat itu perempuan ini sedang melahirkan. Sedangkan catatan tertulis di catatan saya, perempuan ini harus saya cabut nyawa setelah dia melahirkan. Saya tunggu dia melahirkan. Saya menghampiri perempuan ini di tengah-tengah gurun pasir itu. Saya ingin mencabut nyawa. Di saat ingin mencabutnya, saya lihatlah bayinya menangis dengan sekuat-kuatnya. Bagaimana membayangkan? Dengan ada ibunya saja, kondisi bayi ini memprihatinkan. Bagaimana nanti nasib bayi ini ketika ibunya tiada lagi? Sedangkan manusia lain tidak ada satupun yang melihatnya. Ketika saya ingin mencabut, saya lihatlah tangisan bayi ini bertambah-tambah. Saya menangis. Tapi karena ini adalah tugas yang engkau berikan ya Allah, saya tetap mencabutnya. Akhirnya perempuan yang berada di gurun pasir ini tetap meninggal dunia dengan tinggal seorang bayi di tengah-tengah gurun pasir yang jauh dari jangkauan manusia. Pertama. Yang kedua, Allah bertanya, "Lalu apa pula yang menyebabkan engkau terkagum di saat mencabut nyawa?" Malaikat menjawab, "Yang menyebabkan saya kagum di saat mencabut nyawa, pernah di suatu hari saya ingin mencabut nyawa seorang ulama. Di saat saya menghampiri ulama tersebut ingin mencabut nyawa, ternyata dalam kamarnya keluar cahaya. Seakan-akan cahaya tersebut menyilaukan saya, menghalau supaya tidak saya cabut nyawanya. Cahayanya sampai ke langit.
Sehingga saya kagum, ada apa ulama ini? Itu yang menyebabkan saya kagum. Lalu Allah bertanya, tahukah kamu siapa ulama tersebut? Tidak ya Allah. Itulah bayi yang dulu engkau cabut nyawa ibunya di tengah-tengah gurun pasir. Akulah yang menghidupkannya, akulah yang menjaganya. Baru betul-betul kagum, heran malaikat. Dulu yang menurut logika manusia, menurut kita yang pikir, menyesidrau anak mit, tinggal di gurun pasir, jauh dari jangkauan manusia, pasti tidak selamat. Ternyata orangnya yang dia ke ulama anak mitnya. Di situ ada pelajaran penting yang harus kita kaji. Itu menandakan bahwa peranan manusia, peranan tanyo manusianya, bek tapi kele tanyo, tanpa peranan tanyo idonya nyo han bereh urusan idonya nyo. Bak tapi kele tanyo baru bereh urusan menyena peranan kedanyo. Padahal menurut ilmu Allah kadang-kadang gara-gara katanya kacau urusan. Buktinya Allah sudah mampu menghidupkan bayi yang tidak terjangkau oleh manusia, mampu menghidupkan menjadi seorang ulama besar yang sampai-sampai malaikat maut kagum. Maka nyo pelajaran penting. Itanya baik tapi ke menyenang danyo baru beres urusan. Kalau nanti kadang-kadang justru nagdanyo bermasalah. Maka nasira ulama dari Syria selalu berdoa mana? Allahumma rzuqna kama tarzukul bughas. Ya Allah, berikan rizki kepada kami sebagaimana engkau telah memberikan rizki kepada bughas. Bughas ni adalah burung gagak yang masih kecil. Sebagaimana engkau memberikan rizki kepada burung gagak yang masih kecil, begitulah engkau berikan rizki kepadaku. Lalu para murid-muridnya mengkaji bagaimana proses Allah memberi rizki kepada burung gagak. Sehingga ulama besar ini berdoa semoga Allah memberikan persis seperti burung gagak. Ternyata dikaji dan diteliti, ditemukanlah jawaban. Ternyata burung gagaknya bakwate dijih ubud ceh dari mai nyan warna jih putih, sedangkan burung gagak induknya itu hitam. Oh teceh bak mai langumpungnya mantang ubud warna putih, sehingga induknya tidak bisa menerima sebagai anaknya. Hana yakui nyo sebagai anak ji. Oh hana diakui maknyo ijak lain. Hanai perempuan, hanai bimpun. Secara logika berfikir, kalau seandainya burung gagak yang belum bisa terbang mencari rizki, pasti burung gagaknya, anak burung gagaknya mati kelaparan. Tapi bagaimana Allah memberikan rizki kepada burung gagak ini? Ternyata Allah sangat bijaksana dan sangat kuasa. Oh burung gagaknya hana di perimun lelema, dia menangis jikli. Burung gagaknya yang anaknya jikli. Oh wate jikli jitibir itibir bak tubuh. Ternyata reuhnya jet ke sebagai penawar, jet sesuatu mengeluarkan sebuah aroma yang galak oleh tidom, sehingga putibir ubena tidom imusapat ya cok tidomnya jet sebagai rizki burung gagak tersebut. Menyedum burung gagak, anak burung gagak yang belum mampu terbang tinggi, belum mampu mencari rizki, Allah bisa mengantarkan rizki yang sudah dijanjikan. Kapan rizki itu? Sebelum datangnya ajal. Oh kabeh ajal ada berat tak kerja tetap hanali rizki dia.
tinggal rezeki untuk gop. Begitulah Allah menjanjikan rezeki kepada manusia dan menghidupkan manusia. Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, yang ketiga, Allah bertanya, apa yang menyebabkan engkau tertawa di saat mencabut nyawa? Malaikat maut menjawab, pernah di suatu ketika saya ingin mencabut nyawa seseorang yang sedang memesan sepatu. Dia mengatakan kepada tukang jahit sepatu, tolong jahit sepatu yang bagus dan kuat supaya bisa bertahan sampai setahun. Saya ketawa mendengarnya. Kenapa ketawa? Karena dalam catatan saya, dia sebelum pakai sepatu sudah harus mati. Maka lunongkeng, ternyata leh gebungkuh sepatunya, malaikat maut gecabut nyawa. Ganyan bunuh gepesan 1 tahun, untuk 1 tahun, ternyata galam sempat gepakai mati. Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, mungkin kisah-kisah tukang sepatu itulah kita orang selanjutnya. Padip nalu itayo yo te kiban lon untuk watai pansiun. Kadang-kadang lalu Allah mitime pansiun. Padup nalu itayo tak kuraskan energi dan tenaga demi masa tua. Kadang mau masa tua handro. Kenapa kita harus menghabiskan energi pada sesuatu yang belum pasti sehingga kita melupakan sesuatu yang pasti? Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, inilah pelajaran bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita sampai ajal datang, kita masuk surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.